Halo teman Kastra, kalian tahu nggak sih apa itu self-diagnose? Self-diagnose adalah proses di mana individu mengobservasi diri mereka sendiri, gejala patologis, dan mengidentifikasi suatu gangguan atau penyakit dari observasi tersebut tanpa konsultasi medis. Kita persempit lagi yuk penjelasan yang bakal kita bahas di video kali ini, yaitu self-diagnosing mental illness. Self-diagnosing mental illness merupakan tindakan mencari gejala gangguan mental di internet dan mengambil kesimpulan bahwa mereka mengalami gangguan mental karena terdapat gejala yang mereka rasakan merupakan gejala gangguan mental. Tahun 2022 dia punya 100 responden. Di mana 100 responden itu dia bilang bahwa 75% remaja itu usia 18-22 dia dapat informasi kesehatan mental dari internet dan dia langsung self-diagnose. Bayangin di atas 50% dan 57,5 dia tuh kayak percaya-percaya aja. Wow, banyak juga ya. Gak cuma itu aja. Kamu atau di lingkungan kamu mungkin pernah melakukan self-diagnosing mental illness. Kasus yang sering terjadi diantaranya adalah sumber media massa seperti televisi dan media sosial yang menyatakan suatu gejala gangguan mental lalu dikaitkan pada salah satu penyakit gangguan mental. Padahal belum tentu semua itu benar loh. Nah, setelah ini kita langsung aja yuk dengerin cerita dan pendapat dari KM Psikologi tentang self-diagnosing mental illness. Halo teman Kastra, di sini aku udah sama Karawa, Kak Widi, Kak Enji. Kita mau sharing-sharing tentang self-diagnose, terus aku juga mau minta pendapat Kak Enji tentang self-diagnose, terutama tentang kesehatan mental gitu. Kalau menurut Kak Enji sendiri, self-diagnose itu apa? Menurut aku, self-diagnose itu ketika seseorang mendiagnos dirinya sendiri berdasarkan pengetahuan yang mungkin minim mereka ketahui nih, misal dari platform TikTok atau apa deh gitu. Nah, dan biasanya orang-orang ini itu langsung menyimpulkan aja nih tanpa mencari tahu lebih lanjut. Misalnya nih dia mendiagnos dirinya kena depresi gitu. Padahal kan depresi ini kan punya beberapa macam gitu kan, dan dia kayak langsung menyimpulkan, oh aku kayaknya kena depresi ini deh, depresi mayor deh, kan itu nggak boleh ya sebenarnya ya. Mana gitu kan? Oke. Sebenarnya teman-teman mungkin udah tahu ya self-diagnosis itu apa. Mungkin aku sedikit kasih gambaran umum ya. Self-diagnosis itu kan adalah ketika kita secara heuristik ya, secara tiba-tiba mendiagnosis, oh kayaknya aku tuh lagi kena ini gitu, tanpa ada proses yang lebih kompleks gitu. Soalnya kan kita biasanya tahu, apalagi kita yang belajar psikologi ya, kita tahu kalau mendiagnostik itu butuh beberapa step gitu kan. Cuman karena banyak orang awam di luar sana yang mungkin belum tahu ya bagaimana kompleksitas diagnosis itu, jadi ketika nemu informasi, kayaknya ini aku banget kan, biasanya di internet tuh kayak gitu kan, informasinya tiba-tiba relate, jadi seolah-olah kayaknya iya nih aku kayak gitu Langsung menyimpulkan gitu ya orang-orang. Bener-bener. Menurut aku sebagai mahasiswa psikologi ya, self-diagnose itu dimana ada orang yang dia itu mendiagnosa dirinya sendiri kalau dia tuh lagi mengalami gangguan atau penyakit psikologis tertentu gitu. Jadi kayak misalnya dia tiba-tiba ngomong, kayaknya aku bipolar deh, kayaknya aku BPD deh, yang kayak gitu-gitu. Tapi secara dirinya sendiri yang klaim itu gitu. Dari kakak sendiri, Kak, ada nggak sih di lingkungan kakak atau kakak sendiri pernah melakukan self-diagnose gitu? Kalau aku sendiri mungkin dulu ya, sebelum kuliah itu kayak mungkin pernah beberapa kali, tapi kayak yang nggak percaya gitu loh. Maksudnya kayak, mungkin kayaknya derajatnya nggak 100%, mungkin kayak 50%. Jadi aku perlu validasi ke orang lain juga, apakah aku bener-bener kayak gini. Cuman sekarang, beberapa hari lalu ada beberapa temanku yang dari kampus lain, nggak sebut merek nih ya, itu memang sedang kayak dia tuh mengalami kayak kecemasan gitu, bisa dibilang kayak gitu. Terus dia tuh udah self-diagnose dulu, jadi kayak kataku, jadi kayak aku mencoba untuk istilahnya nggak encourage dia, kayak sebenarnya jangan kayak gitu dulu dong, gitu-gitu. Terus iya, sebenarnya banyak sih yang mungkin kita nggak ketahui. Terus
itu tadi kan berdasarkan asumsi aku pribadi. Nah, teman-teman, aku di sini juga mempersiapkan nih ada beberapa riset gitu yang dilakukan sama Pew Research Center. Jadi Pew Research Center itu kayak lembaga riset di Amerika Serikat yang dia tuh nggak cuma lingkup risetnya tuh bukan di Amerika Serikat aja, tapi di seluruh dunia, di mana lingkupnya itu sosial, demografi, dan keagamaan. Nah, ini kan sebenarnya masalah yang di lingkup sosial kan. Nah, dia tuh bilang bahwa pada tahun 2022 itu ada 35% orang dewasa di seluruh dunia dia tuh melakukan self diagnose dari informasi di internet. Banyak ya? Iya, terus 49% itu dia sudah mendiagnosis dirinya, dan tapi dia udah mau nih ke psikolog JK ataupun ke yang profesional gitu. Terus 38 dari 49 itu dia tuh bilang aku bisa nge-handle sendiri loh. Kayak berarti ada 11 dan 11 sisanya itu dia tuh bilang bahwa dia di tengah-tengah, jadi kayak kebingungan. Jadi kan kayak ini sebenarnya masalah yang urgent banget buat apa ya, self diagnosis tuh udah abu-abu, terus kayak mau ke psikolog kan juga kayak masih takut gitu ya, karena ada stereotip. Ya. Itu kan dia yang spektrum apa ya, global internasional gitu. Ada juga penelitian yang riset dari mahasiswa skripsi ya kalau nggak salah, itu aku bacanya tadi di UPN Jawa Timur tahun 2022. Dia punya 100 responden. Di mana 100 responden itu dia bilang bahwa 75% remaja itu usia 18-22 dia dapat informasi kesehatan mental dari internet dan dia langsung self diagnose. Bayangin di atas 50%, itu 75% dia udah. Ya. Dan itu bahaya nggak sih Kak? Bahaya banget. Dan 57,5 dia tuh kayak percaya aja. Menurutku angka di atas 50% itu kan udah kayak ya udah itu setengahnya ya. Besar. Itu sangat mencemaskan menurut aku. Dan 47,5 mereka merasa cocok dengan ditunjukkan 42% mereka merasa aku punya gangguan mental. Kayak wow. Dan lagi yang terakhir tuh 45% itu belum pernah ke psikolog, dan 40%-nya lagi dia takut ke psikolog. Jadi tadi ya yang sempat aku mention sebelumnya bahwa ini udah abu-abu, terus masyarakatnya juga ngasih stereotip yang buruk, jadi kayak Gitu. ada yang sangat kompleks. Gitu. Ada teman dekat aku sendiri. Boleh diceritain nggak? Jadi mungkin aku taunya dia itu bercerita gitu ya. Sepertinya aku kena ini deh. Terus Dia akhirnya merasa gitu ya. Gitu. Oke, terus Kak Enji nanggepinnya gimana tuh? Jadi aku nanggepinnya mungkin karena mungkin teman dekat aku sendiri. Jadi aku tanya nih, emang kamu kok bisa self diagnose kayak gitu? Kenapa kamu bisa merasa dirimu terkena misal kayak depresi gitu ya? Terus kalau misalnya dia kasih izin aku buat mendengarkan ceritanya, aku akan dengan senang hati mendengarkan. Tapi kalau enggak, ya udah, karena enggak semua orang tuh mau didengarkan. Cuman mungkin lebih langsung menyarankan aja. Tapi kalau misalnya dia mau menceritakan, aku biasanya akan dengerin, pasti kita akan dengerin, terus kayak kasih validasi gitu ya, kayak oh nggak apa-apa kok kamu merasa seperti itu gitu. Tapi di saat yang sama aku akan menyarankan dia untuk pergi ke psikolog aja, karena dalam mendiagnos itu kan butuh rangkaian yang panjang ya. Kita nggak semerta-merta datang langsung dapat diagnos gitu. Apalagi kita juga masih mahasiswa ya. Iya. Bisa menentukan itu. Kalau sikap aku buat menghadapi orang-orang yang self diagnose itu, misalnya gini ya, kayak tadi ada temen aku yang ngomong kayak gue BPD deh gitu, karena gue ngerasain gini gitu. Kalau aku sendiri yang aku pertama kali tangani, kayaknya aku bakal nenangin dia dulu, kayak aku ngertiin bahwa dia tuh sekarang lagi nggak baik-baik aja, dia lagi mungkin berada di bawah gitu ya. Tapi aku tidak memvalidasi apa yang dia katakan bahwa dia itu sedang punya penyakit atau gangguan tertentu gitu. Terus setelah aku dengerin apa yang dia ceritakan, apa yang dia rasakan, baru aku ngomong kayak better habis ini setelah kamu bisa cerita ke aku, kamu ke profesional, ke psikolog, biar kamu tahu sebenarnya kamu sedang apa, dan kamu bisa dibantu buat diintervensi dan
lihat lebih lanjut kamu tuh sedang seperti apa sekarang gitu. Lebih baik direkomendasikan ke psikolog langsung. Iya betul. Daripada self diagnose. Walaupun kan orang-orang tahu misalnya kita bagian dari mahasiswa psikologi kan, karena kayak lu kan psikolog gitu kan, lu bisa bantu gua gitu. Ya kita sebagai mahasiswa juga belum punya apa ya izin betul, belum punya apa sih hak buat ngediagnos orang juga. Mungkin kita bisa kayak bantu nenangin, cuman ya nggak buat ngediagnos dia gitu. Oke, Karawa sendiri kan sebagai mahasiswa psikologi nih. Ya. Sebagai mahasiswa psikologi, gimana cara yang tepat untuk mencegah maraknya orang-orang yang melakukan self diagnose gitu? Kalau aku sendiri mencegahnya dengan cara misalnya gini ya, kita bikin kasus aja. Di psikologi tuh banyak tugas psikoedukasi. Jadi kita kayak share di sosmed gitu, misalnya kayak kita kasih tahu apa sih depresi itu gitu, dan beberapa simptomnya gitu-gitu kan. Nah itu tuh banyak orang yang emang apa ya, awam ketika membaca itu tuh jadi kayak cocok logi, kayak ini aku banget nih gitu, sekarang aku lagi kayak gini gitu. Nah di psikoedukasi itu biasakan di akhir apa ya penjelasan tuh dikasih tahu kayak disclaimer, jangan self diagnose dan harus ke psikolog atau ke profesional buat kamu tahu sebenarnya kamu tuh sedang apa sekarang. Jadi jangan kayak ditelan mentah-mentah apa yang ada di sosmed. Jadi kita rekomendasikan buat dia selalu ke apa ya, ke yang profesional gitu. Terus kalau misalnya kayak orang terdekat itu kan tadi yang sosmed ya, kalau orang terdekat ya kasusnya sama kayak tadi aku ceritain, kayak kita pastiin orang itu tenang dulu dan nggak menelan mentah-mentah apa yang dia baca di Google atau di sosmed gitu sih. Jadi intinya kalau misalnya di sosmed juga bijak-bijak ya menggunakan sosmed. Kita kan sering banget pakai sosmed, jangan selalu ditelan mentah-mentah berita atau informasi yang didapat gitu. Tapi tetap serahin ke profesional untuk tahu aslinya. Oke, karena maraknya self diagnose ini mungkin kita sebagai mahasiswa psikologi itu punya tugas ini untuk lebih menyebarkan lagi nih tentang mental awareness kayak gitu ya. Terus mungkin salah satunya itu dengan kita ikut campaign atau kita bisa ikut join organisasi atau komunitas yang fokusannya tuh ke mental health, karena di sana pastikan ada banyak hal yang akan disebarkan khususnya untuk yang self diagnose ini ya gitu. Terus kita juga bisa kayak sharing-sharing kayak gitu. Terima kasih banget Kak Widi udah sharing-sharing sama bagi pendapat kita. Semoga bermanfaat ya buat semuanya. Nah untuk teman-teman, abis ini bakal ada sharing session lagi bersama ahlinya pastinya yang merupakan seorang psikolog. Tunggu ya. Tunggu, dadah. Oke, halo teman Kastra. Di sini aku udah sama Kak Imelda. Kak Imelda sendiri ini merupakan seorang psikolog. Boleh dong Kak, kenalin diri dulu. Oke, halo semuanya teman-teman ya, anak-anak mahasiswa psikologi Unair ya. Oke, nah perkenalkan nama saya Imelda Konghoiro, saya seorang psikolog ya dari Clarity Psychology Center. Seneng banget hari ini bisa sharing-sharing sama teman-teman gitu ya. Jadi semoga teman-teman juga mendapatkan manfaat ya dari mungkin sharing saya yang walaupun singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Oke, setelah ini kita lanjut ke sesi tanya jawab sama Kak Imelda nih. Tunggu ya teman-teman, stay tune. Aja ke pertanyaan pertama, karena banyak banget nih platform media sosial kayak TikTok, Instagram, sosial media lainnya gitu, yang banyak banget bisa kita temui informasi-informasi terkait kesehatan mental gitu ya Kak. Terus banyak juga konten-konten yang orang-orang buat mengatasnamakan psikologi di sosial media. Bikin orang-orang tuh kayak percaya bahwa wah ini kayaknya aku banget nih gitu. Nah, asumsi yang menyatakan bahwa orang tersebut terkena suatu penyakit berdasarkan pengetahuannya sendiri gitu. Jadinya banyak yang self diagnose. Nah,
Melalui hal tersebut, bagaimana cara kita memfilter antara konten psikologi yang benar dan salah dalam sosial media? Karena kan kalau misalnya orang awam nggak nggak begitu tahu ya apakah ini benar atau salah, tapi mereka juga percaya gitu. Bagaimana cara memfilternya? Oke deh. Boleh langsung dijawab aja. Oke, sip. Jadi memang yang tadi Fania sebutkan, ini kan adalah salah satu hal yang apa ya, fenomenal lah ya yang terjadi gitu. Karena kita kan semakin mudah untuk mengakses internet, media semua. Siapa sih yang nggak punya media sosial kan? Kan pasti punya ya. Tapi kita pun kan juga bisa apa ya, melakukan tindakan-tindakan yang lebih bijak gitu dalam memang menyikapi hal tersebut. Nah, hal yang paling penting untuk teman-teman tahu gitu ya, bagaimana caranya untuk memilih ya, kalau kita bilang ke memilih mungkin apa yang mau kita lihat gitu ya. Yang paling penting itu harus tahu dulu teman-teman, sumbernya itu berdasarkan dari sumber yang terpercaya atau tidak. Ya, itu penting. Kalau ada teman-teman yang misalnya kan sekarang tes psikologi itu kan banyak banget yang online ya, yang tinggal di search muncul, boleh gitu ya. Tapi dicek dulu sumbernya tuh bener nggak. Jangan dicarinya tuh yang dari yang belakangnya tuh blogspot, ya kan? Tapi cari yang memang sumbernya itu tahu nih siapa yang memang bertanggung jawab ke sana gitu ya. Kalau kemudian juga tahu speaker atau mungkin narasumbernya itu siapa. Kalau memang ada beberapa hal yang teman-teman tahu, oh ini nih dari satu lembaga psikologi ini. Nah, harus tahu juga ini lembaga psikologinya itu yang ada di dalamnya itu siapa-siapa aja gitu. Kenapa? Karena ini bukan maksudnya saya mencoba untuk apa ya? Kayaknya terlalu melabelkan sesuatu ya atau mengunderestimate sesuatu hal gitu. Namun yang terjadi itu adalah sering ada yang namanya itu salah prasangka atau mungkin juga salah opini gitu kan. Nah, untuk teman-teman psikolog gitu ya dan teman-teman misalnya kayak Fania dan teman-teman gitu kan, untuk psikolog yang memang lulusan profesi dan untuk teman-teman yang sedang kuliah psikologi S1 itu beda loh teman-teman gitu ya. Jadi terkadang tuh banyak banget tuh sekarang yang saya lihat mereka mengaku bahwa mereka itu konselor gitu ya. Mereka itu jurusan psikologi, tapi mereka belum tentu punya license, belum tentu udah S2, belum tentu profesi, dan belum tentu ada apa namanya surat izin prakteknya gitu ya. Jadi sebenarnya caranya untuk teman-teman tuh bisa memfilter itu adalah teman-teman jangan gampang percaya gitu ya. Coba untuk lebih kritis lagi sumbernya apa, yang narasumbernya itu yang kasih mungkin kontennya itu dia tuh siapa, kredibel atau tidak, ahli atau tidak itu. Oke, berarti selebihnya kalau untuk yang masih awam gitu dilihat terutama dari sumbernya gitu ya Kak. Betul, yang paling gampang tuh sumbernya terpercaya atau enggak. Kalau dia udah di belakangnya blogspot, bener nggak gitu ya, gitu itu jangan dilihat deh. Tapi carinya yang memang sumber tuh terpercaya dan harus tahu narasumbernya itu tuh mereka tuh siapa sebenarnya. Oke. Mm-mm. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita uh, menyadarkan teman-teman kita yang sudah terlanjur melakukan self diagnose dan sangat mempercayai hasil diagnosisnya sendiri gitu Kak. Caranya sih sebenarnya memang ini cukup sulit ya gitu. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai teman untuk orang-orang yang sudah melakukan self diagnose sendiri dan bahkan sudah apa ya membangun asumsi sendiri. Oh, aku itu moodnya tuh suka berubah ya. Deh cari di internet. Oh, aku tuh ternyata bipolar. Bener nggak? Kan banyak yang kayak gitu ya tanpa ada assessment dan lain-lain. Cara yang paling tepat yang paling tepat untuk temennya si yang melakukan self diagnose ini adalah bilang aja ke mereka kalau memang kalian mau tahu gitu ya kalian itu kenapa, yuk ke profesional aja yuk gitu ya. Nggak usah kita kan terkadang kan ngomongnya ke teman kita kan ah enggak lah kamu kan kayak gini 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 kamu jangan percaya. Dibanding kita berdebat nih sama teman kita yang memang udah melakukan diagnosa sendiri,
dan nanti kita dipikirnya kita sok pinter, ya mending kita bilang ke dia, ya udah nih, kamu coba aja untuk make sure gitu ya, kamu bener nggak nih yang kamu baca tuh bener nggak sama kamu gitu. Kamu mau nih, kalau kamu mau nih misalnya ke profesional, aku ada nih kenalan gitu. Ya boleh kamu kasih tahu ada psikolog kah, atau mungkin ke psikiater kah, atau mungkin ke konselor kah gitu. Itu sih langkah yang sederhana dan eh, paling tepat ya sebenarnya ya yang bisa kita lakukan. Iya, daripada teman-teman cerita ke kita dan mengharapkan kita bisa menjawab mereka gitu. Jadi kita lebih baik Betul. merekomendasikan aja ke ahlinya gitu ya kan. Betul, apalagi kalau kita kalau kita memberikan apa ya tanggapan yang mungkin tuh berseberangan dengan apa yang dia mau dengar, ya kan? Dia pasti akan cenderung kayak, ih kok ini aku cerita kok, tapi dia nggak dukung aku ya, dia nggak ngerti aku ya. Ya udah, mending dibandingkan berdebat gitu ya. Ya udah kita rekomendasikan dia, kita bantu mereka dengan, yuk kita ke profesional aja yuk gitu buat mastiin. Tapi kapan nih Kak sebenarnya saat yang tepat bagi seseorang untuk meminta pertolongan profesional atau pergi ke psikolog gitu? Oke, nah ini pertanyaan yang paling sering banget ya ditanyakan gitu. Kapan sih waktu yang tepat untuk memang kita tuh pergi ke psikolog? Tapi saya selalu untuk apa ya menjawab pertanyaan ini adalah coba teman-teman ngerasa kalau apa ya perilaku teman-teman itu udah satu mengganggu orang lain, dua, udah mengganggu diri sendiri, ya. Jadi misalnya nih perilaku teman-teman tuh udah kali teman-teman nggak bisa kontrol sendiri, nggak bisa kendalikan, udah mengganggu aktivitas di kuliahan, jadinya males kuliah, akhirnya nilainya jadi gak bagus, berdampak ke diri sendiri, males ngapa-ngapain gitu ya, atau mungkin udah melakukan tindakan yang ganggu orang misalnya. Nah, itu adalah saat yang tepat untuk teman-teman mencari bantuan ke profesional. Dan pertanyaan yang terakhir itu juga sering banget nih kan ditanyain sama awam. Untuk teman-teman yang masih awam dan belum pernah ke psikolog, mungkin takut biayanya mahal atau enggak anak gitu mungkin ya. Bagaimana langkah yang tepat serta tips and trick saat mengunjungi psikolog gitu Kak. Kadang kan aku nih pengen ke psikolog tapi aku bingung gimana caranya, Hmm. harus kemana kayak gitu Kak. Jadi Oke. bagaimana tips and trick mengunjungi psikologi gitu. Psikolog. Oke, oke, setuju banget. Jadi pernah kami di Clarity Psychology Center sendiri, gitu ya. Jadi saya kan kebetulan adalah psikolog klinis di Clarity Psychology Center. Kita tuh pernah kayak melakukan kayak mini penelitian, gitu ya. Kita tanya ke orang-orang, apa sih alasan mereka itu nggak mau ke psikolog, gitu. Ada pilihannya karena takut diomongin orang. Jadi ya ke psikolog kan masih ada perspektif yang sifatnya negatif ya. Kalau kita ke psikolog ya, hal-hal yang sifatnya tabu lah, itu nggak menutup lah. Kemudian pilihannya ada yang terkait dengan biaya, itu juga ada. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak tahu di mana mendapatkan psikolog. Maksudnya mereka tuh nggak tahu tuh kalau mau ke psikolog itu saya harus carinya di mana sih gitu ya. Kan kalau ke dokter ya ke rumah sakit ya, ke klinik gitu, puskesmas. Nah, ternyata dari kayak penelitian kita yang kecil-kecilan ini, itu tuh banyak yang bilang tuh mereka tuh nggak ke psikolog. Bukan karena mereka terkait dengan biaya ataupun tadi ya pendapat orang. Tapi tuh mereka nggak tahu cari psikolog itu di mana gitu. Mereka nggak tahu fasilitas yang menyediakan psikolog itu di mana sebenarnya. Nah, jadi teman-teman, psikolog itu sekarang untuknya nih ya, perkembangan zaman itu tuh berkembang pesat banget, terutama di dunia psikologi. Jadi bahagialah teman-teman gitu ya, yang sekarang sudah ada perkembangan psikologi yang cukup pesat gitu ya, beda banget ketika zaman saya, ya kan, itu susah banget memang. Tapi sekarang untuk cari psikolog itu something yang sangat sebenarnya cukup mudah. Kalian ke puskesmas, puskesmas di Jakarta ya, ini saya bilangnya di Jakarta, mayoritas itu mereka akan memberikan layanan psikolog. Nah, kalau puskesmas, teman-teman ada BPJS dan lain-lain, setahu saya itu masih bisa di cover. Setahu saya.
Tapi make sure lagi ya. Nah, terutama puskesmas yang besar di Jakarta. Itu biasanya tuh ada banget tuh psikolog. Di mana lagi? Mayoritas di rumah sakit pun juga sudah ada, teman-teman. Gitu ya. Di rumah sakit yang cukup besar di Jakarta gitu ya, itu pasti ada. Bahkan di Tangerang pun ada juga gitu kan. Di mana lagi? Sekarang banyak sekali biro-biro atau lembaga-lembaga psikologi. Kita tinggal search di Google gitu ya, cari aja lembaga psikologi di Jakarta Barat kek, Jakarta Utara kek gitu. Ataupun mungkin di daerah teman-teman ya. Nah, itu tuh sebenarnya ada banget teman-teman gitu. Jadi bersyukurlah teman-teman yang hidup di zaman sekarang untuk kita mengakses psikolog, profesi psikolog itu tuh sebenarnya gampang banget. Tinggal memang kita mau aja buat cari gitu ya, mau ada ekstra usaha gitu pasti ada. Kemudian apalagi tips and triknya, cari psikolog. Saya selalu bilang ini ke klien saya ataupun ke orang-orang yang saya kenal. Cari psikolog itu tuh sama kayak cari jodoh, teman-teman. Maksud saya apa? Cocok-cocokan, ya, gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman ke satu psikolog ketemu sama psikolog yang pribadinya berbeda, gitu ya, cara penanganannya berbeda, dan teman-teman udah langsung mengeneralisasikan. Ah, psikolog tuh semua kayak gini ya. Ah, nggak ada manfaatnya nih. Jangan, teman-teman, ya. Tapi kalau memang di satu psikolog kurang nyaman, ya kamu bisa minta refer dong ke psikolog yang lain, cari psikolog yang lain sampai teman-teman memang menemukan psikolog yang nyaman ya buat teman-teman gitu. Jadi itu hal yang penting juga. Jangan sampai datang ke psikolog pertama udah langsung nggak mau ke psikolog, nggak ada gunanya ya. Kok psikolognya kayak judge aku sih gitu. Tapi ya mungkin tadi psikolognya itu nggak cocok aja sama kamu gitu. Tapi tidak berarti kan kamu nggak mencari bantuan lagi kan gitu. Jadi usahakan untuk cari psikolog yang memang paling cocok dan nyaman buat teman-teman juga. Sama satu terakhir, kalau memang teman-teman mau ke psikolog, sebisa mungkin dicari dulu latar belakangnya mereka. Bukan ini saya maksudnya mendiskriminasikan dan lain-lain ya, tapi kan banyak sekarang oknum-oknum ya, gitu ya, yang dalam tanda kutip itu latar belakangnya atau mungkin latar belakang pendidikannya itu mungkin kurang jelas lah gitu. Tapi kalau misalnya nih kalian mau ke psikolog, kemudian misalnya kayak saya, oh psikolognya siapa? Tanya namanya siapa. Gitu ya. Kalian mau ke Clarity Psychology Center, tanya psikolog saya nanti siapa ya? Oh, Imelda Konghoiro. Kamu tinggal search di internet, itu udah muncul tuh Imelda Konghoiro itu apa? Pendidikannya di mana? Gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang teman-teman tuh bisa lakukan untuk teman-teman itu mencari bantuan ke profesional. Jangan sampai teman-teman menemui sedikit kerikil-kerikil kecil, teman-teman jadi nggak mau buat cari bantuan, dan teman-teman akhirnya malah terjebak dengan kondisi teman-teman yang teman-teman alami sekarang. Seperti itu. Oke. Nah, daripada teman-teman self-diagnose gitu, selagi-lagi mudah banget aksesnya untuk nyari psikolog, lebih baik digunakan manfaat akses mudah ini gitu ya untuk mencari psikolog dan konsultasi langsung ke ahlinya. Betul. Digunakan dan juga sih pastinya kita harus bijak dan pinter-pinter ya. Ya, benar juga. Jangan sampai itu salah ya. ketemu dengan bahaya Betul. juga. Terus hal penting lainnya juga cocok-cocokan ya Kak tadi sama psikolognya gitu. Kalau misalnya nggak cocok sama diri sendiri, minta diganti psikolognya demi kenyamanan Ya, Kak. di river gitu. Oke, thank you banget Kak Imelda atas waktunya udah mau sharing-sharing sama kita dan bagi pendapatnya. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Thank you. Nah, gimana teman-teman? Daripada self-diagnosing, lebih baik langsung konsultasi dengan ahli. Contohnya, dapat melalui Clarity Psychology Center. Di sana, kalian bisa langsung konsultasi dengan psikolog loh. Untuk teman-teman yang berada di luar Jakarta, jangan khawatir, karena Clarity Psychology Center memiliki beberapa jenis konseling, yaitu konseling by chat, video call, ataupun voice call. Hubungi via WhatsApp di 0858 4235 6658
atau langsung cek dan follow Instagramnya di @clarity.psychology. Sampai jumpa lagi di Psitalk Season 4 episode 3. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu dan sampaikan pendapatmu di kolom komentar.